Apa kabar bro? Kabar baik Om. Kabar baik ya. Wow, ini belakangnya ikannya merah sekali bro. Ini udah berapa lama bro? Training baru lah sekitar 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Dari bahan Oh enggak, ikan kayak setengah jadi gitu. setengah jadi. Nah, sebelumnya kan memang kita jemur ya. Cuman pindah sini training lebih intensif aja. Oke. Ini speknya lumayan nih. Kiri kanan nih. Dijual bro? Ada cocok jual lah. Aja jual ya. Ya ini bro mau tanya. Gimana? Main ikan udah berapa lama? Kayaknya masih muda ya? Iya, masih baru lah. Masih baru ya? Baru. Tapi namanya udah lumayan terkenal ya di dunia ikan arwana nih. Ya. Kita main baru 2013 lah. 2013. Oh nggak baru lagi ya? Masih baru. Ya muka baru ya. Mukanya aja yang baru. Pemula. Pemula yang waduh yang Pemain muka merendah. lama. Oh iya, ini sampai bisa oprek ikan. Ceritanya gimana nih? Kok bisa sampai oprek ikan ya? Ini suhu oprek ikan nih, ya? Ya awalnya gini sih, kita kan anggaplah kayak hobi doang. Di rumah kita pelihara ikan gitu kan. Kita cuma buat lepas lelah lah gitu kan. Cuman namanya ikan arwana itu kasus mata turun, bibir tebal, bibir cakil itu kan sangat lumrah ya. Kita piara di akuarium, kok kecil-kecil kita beli cari yang paling bagus, kok besarnya ya mata turun atau bibir cakil pasti ada aja. Awalnya tuh penasaran gitu loh kok. Gimana sih caranya orang punya ikan yang sampai besar bagus? Kita belajar gitu loh. Kita coba otodidak lah. Kalau dulu kan pas masih awal-awal 2013, 2014, 2015 tuh operasi turun mata tuh masih jarang banget, hanya sebagian orang yang tahu ya. Kalau sekarang kan banyak orang. Kita cobalah gimana caranya operasi mata biar ikan itu matanya lurus, cantik. Bibirnya kita poles supaya bisa rapi, hasil akhirnya rapi seperti sempurna gitu. Kayak nggak pernah operasi. Itu ada caranya. Cuman ya namanya kita belajar itu kan pasti ada tes and trial ya. Ada kurangnya, ada gagalnya. Sampai berhasil itu panjang lah ceritanya. Gitu kok. Ya untuk coba kesan coba oprek pertama kali gimana? Dulu pernah ya. Tahun 2014 itu kan ngetren banget tuh ikan yang mulutnya mulut bebek ya. Nyendok banget. Akhirnya cari tahu itu ternyata litang. Pertama kali saya nyoba ngetang ikan. Ketika pegang insang sampai bolong kok. Kan ikan punya selaput insang. Itu insang sampai bolong. Mungkin pegangnya terlalu kencang atau gimana. Tapi ternyata insang yang sampai bolong itu karena kehabisan lendir itu tumbuh lagi. Itu dulu ikan 25 cm dalam 1 bulan tumbuh lagi normal. Tapi balik untuk warna pipi agak lama ya, sekitar 3-4 bulan ya. Itu kesan pertama operasi itu begitu kok. Jadi gemetar ya? Takut. Pasti dong, semua gemetar. Jadi gini, kayak sekarang kan untuk operasi ikan, bios ikan banyak sekali yang mereka sudah publish ya. Masuk YouTube, di Facebook pun sudah banyak. Mungkin orang yang operasi banyak, tapi gini loh, semua orang bisa bios, semua orang bisa operasi. Tapi kembali lagi istilahnya ada orang yang punya kelebihan di bidang itu. Talent, habis itu kerapihan, mulus dan hasil lain-lainnya itu kan jadi faktor utama juga ya. Betul itu sekali. Yang mungkin nggak dimiliki semua orang gitu loh. Dan juga satu, jam terbang. Oh iya, jam terbang ya. Jam terbang, ya kan? Mungkin hari ini sekarang orang oprek bagus ya kan? Tapi opreknya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi baru oprek lagi. Jadi beda ya. Oh iya, kadang ada juga beberapa klien ya. Saya nggak menyebutkan orang. Di beberapa klien anggap mereka oprek dari si A gitu kan, operasi selang seminggu balik lagi, atau
2 bulan balik lagi gitu loh. Mhm. Jadi misalkan udah operasi mata, ketika dioperasi itu lurus kok, lempeng kok matanya. Oke. Tapi seminggu kemudian langsung turun lagi. Ada yang kayak gitu. Oh. Akhirnya ikan dikondisikan kita operasi lagi lah. Puji Tuhan sampai sekarang nggak turun lagi. Jadi kalau oprek di Alphon Aquatic itu ada garansi nggak sih? Saya kasih garansi, misalkan kalau mata turun lagi, itu saya garansi. Bibir caki lagi saya garansi. Berapa lama itu? Itu kita mata 1 tahun nggak turun lagi sih. 1 tahun, 1,5 tahun nggak turun lagi. Jadi untuk garansinya berapa lama? Seumur hidup itu ikan deh. Untuk mata ya? Tapi mata. untuk cakil? Untuk cakil kadang ada beberapa kasus yang bibirnya itu terlalu jauh ya jaraknya. Kadang kan ada yang cakil ke atas, ada yang cakil ke depan. Kalau itu kita lihat kondisi ikannya sebelum kita operasi, kita sudah jelaskan dulu. Nah itu bisa 1 kali operasi atau mau nggak mau harus 2 kali operasi. Tapi saya garansi tumbuhnya bisa bagus kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau untuk soal biaya nih, 1 kali operasi, 2 kali operasi itu gimana biayanya? Kita biasanya rundingkan dulu ya. Ada pembicaraan harga dulu di awal. Kalau setuju oke kita kerjakan kayak gitu. Nah untuk oprek ikan nih, tapi untuk kalau ikannya terjadi apa-apa gitu loh. Namanya kita operasi itu kan kita ada prosedurnya ya kok ya. Dari mulai puasa, jaga kualitas air, itu harus benar-benar kita ikuti gitu loh. Untuk meminimalisir amit-amit ikan nungging, ikan kembung atau ikan sudden death lah istilahnya. Selama kita ikuti prosedur tidak pernah ada masalah kok. Seperti itu. Tapi kalau dikatakan fatal nanti mungkin ikannya kenapa gitu loh. Jadi gini, kita memang pasti jelaskan. Kayak kita operasi aja, kita manusia operasi. Kita jelaskan andai kata kemungkinan terburuknya seperti apa. Ya ketika mereka percaya, kita kerjakan. Tapi kan kadang ada orang yang apa ya istilahnya ya, agak korban lah ya. 1000 orang ada 1000 karakter. Begitu juga dalam perawatan. Betul. Lu tanya 1000 orang pasti 1000 macam, ya kan? Nah, jadi intinya sebelum operasi sudah konfirmasi Kita dulu. sudah jelaskan dulu. Kita kasih pengertian lah ke orangnya. Kayak misalkan gini lah, kita punya saudara sakit harus operasi usus buntu, gitu kan. Berat. Sebelum operasi itu kan kita biasa sama dokter dikasih nih resiko terburuknya apa, segala konsekuensi akan ditanggung sama keluarga kan, bukan sama dokter kayak gitulah kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti lebih gitu sama ya. lah. Oke, ini daun apa bro? Oh ini daun pakis ya. Ini daun pakis kalau orang dulu suka direbus dimakan gitu kan. Kalau di sini sebenarnya fungsinya untuk mengurangi nitrit ya. Jadi di dalam air itu kan pasti ada amonia, nitrit sama nitrat ya. Nitrit ini bisa dikurangin dengan cara water change atau yang saya tahu itu kasih tanaman di air. Beberapa hobis juga ada yang mereka pakai sirih gading tuh. Sirih gading atau kalau saya di atas palut saya pakai kangkung. Kalau untuk oprek biasanya itu ke rumah orang atau ikan orang dibawa pulang ke sini untuk perawatan. Ada fasilitasnya nggak kalau gitu? Ada nggak? Kita bisa ke tempat konsumen juga ya. Jabodetabek kita bisa langsung jalan. Cuman kalau untuk daerah di luar itu yang agak jauh, kita biasanya kumpulkan beberapa ikan. Jadi satu kali jalan kita bisa langsung eksekusi. Lalu dilihat kondisinya lagi. Kadang ada beberapa konsumen kita yang mereka agak ngeri ya lihat ikan setelah habis operasi. Jika tempat kita memungkinkan, ikan bisa titip ke kita dulu. Kita operasi, nanti setelah mental mulai stabil, makan mulai stabil, baru kita bisa antar lagi kembali ke tempat konsumen. Oh begitu ya. Nah untuk perawatan ikan ya,
Pasti ada dong pakai, maksudnya kayak obat-obatan untuk kesehatan, biasa pakai merek apa gitu? Aku biasa pakai MMT. EMT ya? Dari Torrent mana ya? Ini ada MMT nih. EMT ya. Nah, fungsi EMT ini apa gitu loh? MMT itu kita nggak usah baca di sini deh ya. Oke. Kita sharing pengalaman. Dia bisa meningkatkan nafsu makan, meningkatkan mental ikan. Habis itu ketika mental naik, nafsu makan juga pasti semakin bagus dong. Nafsu makan bagus. Ada beberapa kasus juga ikan nungging, ikan kembung kasih MMT bisa sembuh kok. Sembuh ya? Itu pengalaman saya sendiri Pengalaman. ya. Oke. Terus ikan yang mulai stres, ada gejala gigit ekor, itu juga bisa sembuh. Waktu itu pernah di Palut saya setelah hujan, ikan itu kena jamur hitam kok. Oke. Nah, jamur hitam kan memang agak susah ya. Itu saya cuma pindahkan dari Palut, pindah ke akuarium. Saya nggak pakai heater, kasih MMT doang. Ganti air, kasih MMT lagi. Itu sekitar 3 hari itu bersih kok. 3 hari bersih? Bersih. Finroot juga bisa sembuh. Finroot, mata berkapu juga sembuh pakai sembuh. MMT. Ya. Ini obat segala obat deh. Cocok banget buat tanaman. Cocok apa? Alfon sendiri jual nggak EMT? Ada jual. Ada jual ya? Siap. Karena biasa oprek ikan perlu nggak? Saya sangat merekomendasikan MMT. Jadi selain untuk antibiotik, ini juga bisa mempercepat naikkan mental. Jadi ikan lebih cepat makan, recovery lebih cepat, hasil lebih bagus. Gitu ya? Nah, untuk setelah oprek ikan, berapa jam kemudian baru boleh kasih EMT? Saya rekomendasikan 8 jam ya. Jadi 8 jam. setelah ikan dioperasi, misalkan jam 12 siang lah dioperasi, kita kasih MMT sekitar jam 8, jam 9 malam. Nah, tapi kalau bisa wajibnya itu UV dan lampu dimatikan kok, supaya fungsi MMT-nya lebih bagus, lebih maksimal. Nah, kenapa harus sampai 8 jam baru kasih EMT? Ikan itu kan ketika dibius kan ada masuk zat kimia ya. Oke. Kita bersihin dulu lah istilahnya. Zat kimianya, bekas obatnya itu keluar, baru kita kasih MMT. Kita mengkhawatirkan ketika ada obat masuk lagi, daya tahan tubuh dan kerja organ kan terlalu berat ya, kayak gitu loh. Jadi bentrok ya? Iya, takutnya kontradiksi obat ya. Ada kawan saya di luar kota beli ikan dari sini, gitu kan. Kawan itu nggak bisa kirim ikan, jadi dia kirim ikan melalui saya dulu, baru saya kirim ke kawan yang di luar kota itu, ke pembelinya. Itu ikan dia packing, tiba-tiba kembung kok, langsung kebalik. Sampai sini, waduh, gimana ya, kita kan juga repot juga kan, kita suruh bawa balik juga, kasihan ikannya, resiko gitu. Ya udah, aku bilang kita usahakan semaksimal mungkin, kita ikutin prosedur. Lu percaya nggak pakai MMT? Aku bilang gitu kan. Orangnya juga udah pasrah tuh kok. Ya udah, kasih MMT. Malamnya lurus lagi kok. Lurus lagi, renang udah normal lagi. Akhirnya selang beberapa hari itu ikan bisa dikirim kok. Aman. Sampai sekarang itu ikan nggak pernah ada masalah. Di sana juga pakai MMT juga kok. Oh, di sana ya? Salah, iya. Pasti udah jadi langganannya ini. Jadi langganan, dia beli MMT terus. Mantap ya. Untuk takaran-takarannya juga harus perlu ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau beli EMT sama si Alfon, silakan. Dan juga bisa minta tuntunan Alfon, cara pemakaiannya seperti apa gitu ya. Jadi nggak perlu saya juga, Alfon juga sama, sahabat dan seperti saudara ya, sama juga ke Alfon ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika Anda merasa video ini bermanfaat. Salam satu hobi. Bro, ini daun-daun apa nih bro? Ulang lagi deh. Jadi dia fungsinya buat kurangin nutriennya. Oh. Jadi kangkungnya juga sekalian dimakan gitu ntar?